Halo, selamat datang, welcome. Apa kabar teman-teman? Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading ya. Kali ini kita akan general reading untuk energi pembacaan kartu. Ya, seperti biasanya, ada beberapa kartu, ada beberapa deck di sini yang sudah saya siapkan buat kamu, dan tema yang kita angkat kali ini di cerita kehidupan, temanya adalah kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Kita mengalir saja ya bacaan ini, karena ini memang tidak akan spesifik untuk orang-orang tertentu. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi juga tidak perlu terlalu memaksakan, harus selalu pas, harus selalu cocok dengan kamu. Mungkin pembacaan ini bisa vice versa teman-teman. Jadi bisa terbolak-balik, bisa tertukar dengan energi seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Temanya adalah kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Kita akan coba tangkap dan kita akan coba pick up kegelisahan dari seseorang yang menyimpan rahasia. Jangan lupa dibantu channel ini berkembang caranya dengan kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Bisa juga kamu memberikan apresiasi super thanks atau apresiasi bintang. Selanjutnya, video ini kamu terima sampai di kamu itu pada saat kamu sedang melakukan aktivitas apa. Kamu bisa tulis di komentar, entah pagi, siang, sore, malam, tengah hari, dini hari, apa yang sedang kamu lakukan sambil nonton video ini. Oke, kenapa begitu? Agar kita yang jauh ini bisa terasa dekat ya teman-teman ya. Kita mulai bacaannya. Kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Untuk yang mau dibacakan secara personal, mau konsultasi, silahkan. Bisa langsung chat ke admin saya, ada paket di katalog yang bisa kamu pilih di sana. Kita keluarkan beberapa kartu dulu. Oke. Kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Teman-teman, kondisinya saya melihat dia ini seperti sudah lama atau banyak sebetulnya hal yang dia simpan dari kamu. Dia merahasiakan sesuatu, mungkin tentang karakternya dia, jati dirinya dia, tentang intensinya dia atau tujuannya dia. Apa yang dia tunjukkan di depan kamu atau apa yang dia pertontonkan itu sebetulnya dia seperti pakai topeng yang saya lihat ya. Oke. Seseorang memakai topeng di sini dan ini adalah energinya dia. Di mana di sebuah relationship ada sesuatu yang tidak asli yang dia tunjukkan. Ketidakjujuran, kebohongan. Berkaitan dengan intensi ya, jadi berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan karakter. Oke, kita keluarkan kartu berikutnya. Wow, sepertinya ini adalah hal yang memang berhubungan dengan kepercayaan. Pada saat dia berkata jujur atau terbuka atau menunjukkan sesuatu apa adanya pada dirimu, ada kekhawatiran dia kehilangan kepercayaan kamu. Nanti kalau dia jujur ke kamu, khawatirnya kamu gak akan percaya lagi sama dia. Makanya di sini dia berusaha untuk menutup rapat-rapat apapun rahasia yang dia pendam. Apapun yang tidak perlu kamu ketahui menurut dia, dia akan menutup betul-betul dan rapat-rapat situasi itu. Ada situasi di mana yang saya rasakan di sini, koneksi masa lalu teman-teman. Orang ini masih terkoneksi dengan situasi masa lalunya. Jadi entah dia ini masih menunggu seseorang, atau dia ini masih berkomunikasi dengan seseorang, atau mungkin masih berharap kepada seseorang. Berharap seseorang datang pada dia, dan situasi ini berhubungan sama relationship dia di masa sebelumnya, di masa lalu. Oke,
kegelisahan seseorang yang menyimpan rahasia dari kamu. Kegelisahan seseorang yang menyimpan rahasia dari kamu. Mari kita lihat secara detail kembali lebih dalam lagi pembacaan ini tentang kegelisahan dia. Kelihatan banget ya di kartu The Moon ini, dia energinya memang galau banget. Dia memang terlihat gelisah banget. Tapi saya lihat dia ini kayak berusaha untuk menutup-nutupi hal itu, khususnya apabila dia sedang mengerjakan sesuatu. Jadi dia ini seperti berusaha untuk menjadi yang terbaik pada saat di tempat kerja, pada saat di kantornya, di tempat bisnis, ya. Dan saya rasakan di sini kegelisahan dia ini benar-benar rapi dia sembunyikan. Ini hampir tidak terbaca loh teman-teman. Hampir tidak terbaca sama sekali. Karena yang muncul hanya kartu The Moon, tapi ini adalah kegelisahan yang sangat mendalam ya. Karena dia tidak mau terlihat tidak sempurna gitu loh. Ngerti gak sih? Tidak mau terlihat buruk, gak mau kelihatan jelek di depan kamu atau di depan orang lain. Makanya dia sini seperti ada ya semacam berpura-pura yang saya lihat memang. Karena ini ketidakjujuran. Ada rahasia-rahasia yang dia pendam, tapi dia gelisah-gelisah sendiri gitu ya. Nanti kita akan coba lihat rahasia apa. Oke, kegelisahan dia yang menyimpan rahasia darimu. Ini berhubungan dengan masa lalu, apa yang sudah dia lalui sebelumnya. Nah, saya lihat ada kondisi dia memang sangat menutupi karena dia tidak ingin menghancurkan kebahagiaanmu atau kebahagiaan orang lain. Dia nggak mau menghancurkan mood orang lain. Tapi situasi masa lalu yang sudah dia tinggalkan ini sebenarnya penuh dengan konflik. Dia nggak mau situasi masa lalu itu diketahui oleh orang lain. Karena mungkin bisa saja situasi masa lalu itu tidak akan bisa diterima, akan menghancurkan mood. Kita lihat lebih deep lagi, 3 kartu selanjutnya. Oke. Situasi masa lalu ini teman-teman yang saya lihat memang dia menutupi ini dengan dalih apapun ya, dengan berbagai macam cara. Tapi meskipun ini saya lihat dia merahasiakan hal ini dari kamu, dia toh tetap memantau perkembangan masa lalunya. Dia tetap melihat masa lalunya itu kayak apa gitu. Kalau ini terkait dengan seseorang yang terkoneksi dengan dia dari masa lalu, dia masih kepo sama orang itu gitu ya. Tapi dia nggak mau kamu mengetahui itu karena selain nanti bisa menimbulkan konflik ya, situasi masa lalunya ini menurut dia nggak bagus. Dan kalaupun kamu tahu, itu akan menghancurkan kebahagiaan kalian, menghancurkan moodnya kamu. Oke. Kalau yang saya lihat, orang ini kepikiran banget dengan situasi masa lalunya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan adalah menjalani sesuatu yang ada sekarang. Ya, karena dengan adanya Page of Pentacles, dia ini seperti punya rencana juga dengan Three of Wands. Rencana-rencana ke depan dia sudah bikin gitu loh. Langkah ke depan bagaimana, tetapi dia juga masih ingat, masih memperhatikan situasi masa lalunya. Perkembangan orang lamanya, mungkin begitu. Oke, kita lihat lebih deep lagi ya soal rahasia yang dia simpan darimu selama ini. Rahasia tentang apa? Kalau yang tadi saya rasakan adalah lebih cenderung ke area masa lalunya dia. Siapa dia sebenarnya, bagaimana kondisi dia sebelumnya, itu yang dia tutup-tutupi, itu yang tidak ingin orang lain ketahui termasuk kamu. Kita coba lihat lebih detail lagi. Apa rahasia yang dia simpan dari kamu? Oke. Rahasia yang dia simpan dari kamu. Saya lihat rahasia ini berhubungan dengan mantan, orang lama. Ini udah kelihatan karena ada Six of Vessels.
Rahasia ini adalah terkait dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap mantannya, terhadap orang lamanya dia. Dia mungkin masih kangen ya, saya lihat teman-teman. Jadi ini ada energi dia itu menyimpan rahasia kalau dia itu masih kangen. Dia berusaha untuk move on, tapi nggak bisa kalau yang saya lihat. Dia berusaha untuk menarik diri dari orang lamanya, tapi susah banget saya lihat. Kesulitan ini terlihat karena energi The Chariot sepertinya dia pernah bertemu, entah sekali, dua kali, beberapa kali bertemu dengan mantannya. Nah ini dia merahasiakan itu dari kamu. Oke, misal dia bilang dia ada janjian ke spa, ke salon kalau misalnya dia cewek, atau mungkin dia kerja lembur, ternyata dia bertemu dengan orang lamanya. Oke, ini benar-benar dia gelisah loh, karena dia mungkin sudah sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Makanya terlihat di sini galau. Saya melihat rahasia yang dia simpan itu sebetulnya ada juga yang mengetahui. Mungkin rekan kerjanya dia, orang terdekatnya dia itu tahu, atau bahkan orang tuanya dia itu tahu, ya, kalau dia menyimpan sesuatu dari kamu. Tapi ya namanya orang terdekat, entah itu teman, sahabat, nggak gampang untuk membuka rahasia itu juga. Apalagi orang tua ya, nggak mungkin bisa bercerita soal kesalahan anaknya. Oke, kita akan coba lihat lagi, lebih deep, lebih dalam 3 kartu lagi. Rahasia apa sih yang sebetulnya dia simpan dari kamu? Waduh, kartunya move on, kepikiran, perjalanan. Kok saya melihat dia mungkin bukan hanya sekedar bertemu ya, tapi bernostalgia juga, menghabiskan waktu bersama juga di sini. Ada quality time dengan orang lama. Tapi alih-alih dia ini ngurusin kerjaan gitu. Jadi misal dia harus keluar kota nih teman-teman, melakukan perjalanan. Tapi dia pada saat melakukan perjalanan itu ada kondisi dia ketemu sama orang lamanya. Alasannya atau kedoknya itu adalah masalah bisnis, masalah kerjaan. Energi Nine of Swords saya boleh katakan dia juga gelisah menunggu saat-saat setiap kali mereka akan bertemu. Kayak gitu. Ada rasa tertekan, rasa insecure juga. Seperti dia nggak sabar pengen ketemu dengan orang lamanya, tetapi dia juga harus memutar otak, berstrategi agar nggak ketahuan kamu. Energinya ke situ ya. Oke, kita keluarkan 3 kartu selanjutnya. Lebih deep lagi, rahasia apa yang dia simpan dari kamu? Teman-teman di sini dia menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan uang materi. Jadi ya, kalau saya rasakan sebenarnya dia ini ketika ada proses perjalanan kerja keluar kota itu hasilnya atau duitnya ada. Entah duit itu dari perusahaan tempat dia kerja ya, semacam biaya akomodasi atau tunjangan atau apapun gitu. Tapi dia tidak jujur, atau mungkin ketika dia banyak melakukan perjalanan dinas, pergi keluar kota, selain mendapatkan biaya akomodasi, dia juga mendapatkan kenaikan gaji misalnya. Tapi dia tidak berikan itu kepada kamu. Mungkin dia memberikan itu kepada orang lamanya dia ya, atau untuk membiayai perjalanan mereka, bisa jadi. Oke, tapi orang ini gelisah kok, kelihatan banget. Dia juga gak pengen menghancurkan hubungan kalian berdua, tapi dia juga gak pengen dia ketahuan dengan rahasia besar yang dia simpan ini. Soal uang. Energinya Ten of Swords ini sudah pasti terkait dengan pengkhianatan, terkait dengan situasi yang sulit karena juga ada Ten of Staves dan Knight of Staves. Oke, rahasia ini sangat berat. Bisa jadi rahasia ini sulit untuk dia ungkapkan juga karena kekhawatiran dia untuk kehilangan kamu, kekhawatiran dia untuk menimbulkan konflik, gitu kan? Ketika memang rahasia besar ini dia simpan seterusnya, yang berhubungan dengan pengkhianatan, berhubungan dengan pihak lain, saya rasakan
dia akan berjalan apa adanya. Dalam arti begini, sampai kapanpun dia tidak akan mengungkap ini ke kamu teman-teman. Sampai kapanpun dia nggak akan mengungkap ini ke kamu. Tapi dia akan selalu dikejar-kejar dengan rasa bersalah, dengan kegalauan dan kebimbangan hatinya sendiri. Oke, sekali lagi di sini kelihatan kalau ini hubungan percintaan asmara, dia nggak pengen kehilangan apa yang sudah dia miliki. Dia tidak ingin berkonflik, gitu. Dia tidak ingin menghancurkan sesuatu yang sudah terbangun secara settle gitu ya di energi The Sun ini. Karena dia juga punya rencana-rencana masa depan, punya status, punya pride juga gitu. Dia sebetulnya mampu kok berpikir secara logika, tapi dia juga tidak bisa menghindari ini. Karena saya merasakan rasa kangennya dia, rasa ingin menyelesaikan hubungan, atau bisa dikatakan ini CLBK, cinta lama belum kelar, ini masih ada di bayang-bayangnya dia. Dia juga ingin menikmati itu. Sepertinya energi yang ketarik di sini energi yang sangat egois banget ya. Tapi itulah yang saya lihat. Mari kita lihat energi zodiak apa sajakah yang terkoneksi di video ini, teman-teman. Saya rasakan ada sebagian dari energinya Pisces. Selain energi Pisces, ada energinya Cancer. Ada sebagian dari energinya Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, dan ada sebagian energinya Libra. Ini untuk energi dan pembacaan temanya, mudah-mudahan kamu suka. Ambil yang positif, ambil yang bermanfaat, at least kamu di sini mendapatkan hiburan, jadi tidak perlu merasa harus energi kamu yang ketarik di sini. Kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, jangan lupa komen ya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.